Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Eriana akan menjelaskan hardware dan software. Jadi, hardware atau perangkat keras adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung atau komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perangkat input, yang kedua ada perangkat output, yang ketiga ada perangkat pemrosesan, dan yang keempat ada perangkat storage. Perangkat input adalah perangkat masukan di mana alat-alat ini berfungsi memasukkan data. Data itu berupa ketikan, klik, suara, dan barcode. Contoh alat input, yang pertama ada keyboard untuk ketikan, yang kedua ada mouse untuk klik, dan kemudian ada scanner untuk barcode, dan ada hologram untuk cahaya. Yang kedua ada perangkat output. Perangkat output adalah perangkat keluaran di mana alat ini berfungsi untuk mengeluarkan data dari apa yang telah diproses dalam CPU. Data itu bisa berupa cahaya, suara, kertas, dan lain-lain. Contoh alatnya itu ada monitor mengeluarkan cahaya, printer mengeluarkan kertas, speaker mengeluarkan suara, dan access point mengeluarkan sinyal WiFi. Yang ketiga itu ada perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan adalah alat yang berfungsi untuk memproses apa yang sudah dimasukkan dari perangkat sebelumnya dan kemudian diolah untuk menjadi output atau keluaran. Contohnya itu CPU, Central Processing Unit. CPU adalah tempat untuk menghantarkan alat yang berhubungan dengan komputer. Beberapa perangkat pemrosesan CPU itu, yang pertama ada RAM untuk menyimpan sistem utama yang ada pada komputer. Yang kedua ada LAN card, alat yang bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal. Yang ketiga ada sound card, alat yang digunakan untuk mengeluarkan suara. Yang keempat ada VGA card, alat untuk memaksimalkan tampilan komputer. Yang kelima ada prosesor, otak dari komputer. Yang ketujuh ada hard disk sebagai alat penyimpanan utama pada komputer. Dan yang ke-8 ada motherboard, tempat untuk menghubungkan semua peralatan seperti RAM, LAN card, sound card, VGA card, prosesor, hard disk yang akan dikoneksikan ke motherboard. Yang kemudian ada perangkat storage. Perangkat storage adalah perangkat penyimpanan di mana alat ini berfungsi untuk menyimpan data digital. Data tersebut akan bisa dibuka kembali di kemudian hari untuk dilanjutkan, bisa diubah dan diperbarui. Perangkat storage itu dibagi menjadi 2, jadi ada primer dan ada sekunder. Contoh alat storage primer itu ada RAM dan ROM. Yang sekunder itu ada hard disk, disket, ada CD dan DVD. Kemudian software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah suatu bagian dari ekosistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat dijalankan suatu perintah. Nah, software ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bahasa pemrograman, BP. Yang kedua ada sistem operasi, SO. Dan yang ketiga ada sistem aplikasi, SA. Jadi, bahasa pemrograman adalah perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contohnya ada BASIC, COBOL, Pascal, Fortran, kemudian ada C++. Yang kedua itu ada sistem operasi. SO adalah saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, memanajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang sesuai. Contohnya sistem operasi itu ada DOS, Unix, CP, Vista, dan Apple System 7.
Kemudian ada sistem aplikasi SA. Sistem aplikasi SA adalah kumpulan program yang sudah jadi dan dapat dijalankan tugasnya sesuai dengan kehendak pengguna dengan menyesuaikan kemampuan komputer. Sistem aplikasi dapat berupa aplikasi yang dibuat untuk tujuan umum maupun spesifik. Sistem aplikasi inilah yang berjalan di dalam sistem operasi. Contohnya itu ada Microsoft Word dan Microsoft Excel. Kemudian ada jenis-jenis lisensi software. Yang pertama itu ada property software. Property software adalah software bermilik sehingga seorang harus meminta izin atau dapat dilarang untuk mengedarkan, menggunakan atau memodifikasi software tersebut. Contohnya itu ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan CorelDRAW. Yang kedua itu ada commercial software. Commercial software adalah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis. Dibutuhkan proses pembelian atau sewa untuk bisa menggunakan software tersebut. Contohnya itu ada Microsoft Net, Apache Derby, dan Bitkeeper. Yang ketiga itu ada public domain. Public domain adalah software yang tidak memiliki hak cipta. Contohnya itu ada Apache OpenOffice dan Linux. Yang keempat itu ada freeware. Freeware adalah software yang diizinkan untuk digunakan atau disebarluaskan namun tidak memiliki izin untuk memodifikasi. Contohnya itu ada Google Chrome, Adobe PDF Reader, dan Skip. Yang kelima itu ada shareware. Shareware adalah software yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya. Jika software yang digunakan terus-menerus maka memiliki software meminta bayaran untuk lisensinya. Contohnya itu ada Artweaver dan Resuva. Yang keenam itu ada GNU, General Public License, atau GNU atau GPL adalah suatu kumpulan ketentuan pendistribusian software untuk mengcopy FK-nya. GPL memberi izin kepada pengguna software untuk menggunakan memodifikasi dengan syarat memiliki lisensi yang sama. Contohnya itu ada Nextcloud. Yang ketujuh itu ada open source. Open source adalah software yang dapat dilihat kode sumbernya, tetapi software ini bukan software gratis. Contohnya itu ada PHP. Yang kedelapan itu ada copyleft, adalah plesetan dari copyright atau hak cipta. Dan copyleft adalah bentuk pertama dari GNU General Public License, sehingga contoh aplikasi yang memakai GNU General Public License dapat juga disebut sebagai yang memakai lisensi copyleft tersebut. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.